Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Maulidah, perwakilan dari kelompok 16 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Al-Ghazali tentang Manusia. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Jiwa dapat disebutkan dalam berbagai istilah, yaitu yang pertama adalah al-qalbu. Al-qalbu artinya hati, dan yang kedua artinya ruh. Yang kedua adalah ruh yang berarti jiwa. Dan yang ketiga adalah nafas yang berarti nafsu. Dan yang keempat adalah akal yang berarti akal, pikiran, dan inteligensia. Istilah Arab qalbu senantiasa dipandang merupakan batin yang memiliki sifat rohani, rahasia, dan orisinal. Dengan kata lain, hati adalah inti terdalam dari sifat pengetahuannya. Sedangkan hati sebagaimana didapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah guna menyebutkan tempat pengetahuan, maka istilah hati mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pikiran yang hanya ditunjukkan sebagai suatu kedudukan lebih tinggi. Ciri khas bagi pemikiran dan semua pengamatan terhadap realitas, sedangkan perasaan dan kehendak mengaitkan antara hati dan badan. Ia memiliki sifat sodikoh yang berarti murni jika hati menerimanya, tetapi jika hazibah yang berarti palsu, maka hati menolaknya. Dan yang kedua adalah ruh yang berarti jiwa menunjukkan kelembutan ilahi. Ruh pada awalnya ditransfer ke dalam raga melewati saringan halus, sehingga berdampak bagi raga bagaikan lilin yang berada di kamar. Lilin yang berada di kamar, sinarnya akan memancarkan seluruh kamar. Demikian pula ruh merupakan latifah bagi kesempurnaan pengetahuan yang paling tinggi untuk manusia. Maka mempunyai konsekuensi terhadap sinar dari penampakan murni jika manusia memiliki kebebasan yang berasal dari keinsyafan atau fenomena. Yang ketiga adalah nafas yang berarti nafsu. Nafsu memiliki pengertian sebagai unsur yang memadukan kekuatan amarah dengan nafsu yang terdapat dalam pribadi secara kelurusan. Nafas al-mutmainnah ini artinya nafas ketenangan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-28 yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya." Nafas al-lawamah yang berarti nafas yang disalahkan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, "Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri." Nafas al-amarah bil afsu yang artinya nafsu yang mengendalikan kejahatan. Terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan mengolah nafas sehingga mampu disiplin sesuai dengan kehendak penciptaannya. Yaitu yang selanjutnya adalah akal. Akal artinya akal pikiran. Mempunyai arti bagian yang mendapatkan pengetahuan yang menempatkan raga sebagai tempat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang manusia. Ada di dalam hati, sedangkan sifatnya dipastikan oleh kondisi nafas yang mempunyai makna bahwa kualitas pengetahuan diarahkan kepada tahap perkembangan yang sebenarnya, sehingga menggambarkan macam kepribadian. Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali di atas, maka dapat dipahami hakikat manusia adalah jiwa, nafas, al-qalbu, al-ruh, dan al-akal merupakan esensi imaterial yang mandiri bersumber dari alam al-amr. Tidak memiliki tempat, memiliki kesanggupan, mengenali dan menggerakkan, memiliki sifat abadi. Esensi tersebut tidak berkaitan secara otomatis dengan raga karena memiliki potensi dasar yang berlawanan, bahkan berbeda dengan jiwa. Mediator antara esensi dengan raga adalah jiwa vegetatif dan jiwa binatang atau sensitif yang memiliki hubungan dengan raga.
Jiwa sensitif, jiwa vegetatif, dan raga memiliki fungsi pelengkap bagi jiwa manusia, baik dalam kegiatan mengenali maupun dalam merealisasikan perbuatan manusia. Jiwa manusia memiliki kesanggupan menyerap pengetahuan aksiomatis dan berpikir mewujudkan pengetahuan baru. Al-Ghazali dalam pandangannya tentang manusia ideal menyebutkan dengan istilah manusia paripurna, manusia sempurna atau insan kamil, manusia yang paling dekat dengan Allah dan dia termasuk manusia sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan itu dikaitkan dengan hakikat sesuatu. Manusia sempurna adalah manusia yang relevan dengan hakikatnya, yaitu al-nafas. Tujuan hidup manusia adalah kesempurnaan jiwa, sebab jiwa memiliki sifat inti mengenali. Maka kesuciannya adalah ketinggian tingkat kesanggupan mengenali. Tingkat tertinggi kesanggupan al-aql adalah al-aql mustafad yang dapat bekerja sama dengan akal aktivis. 4 macam keutamaan yang berkaitan dengan usaha manusia untuk mencapai tujuan hidupnya adalah keutamaan jiwa, raga, luar, dan taufik. Keutamaan tersebut terdiri dari al-hikmah. Al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Al-ifat yang berarti kesucian. Al-syaja'at yang berarti keberanian, dan al-adalat yang berarti keadilan. Hal inilah yang harus diusahakan dalam pendidikan manusia untuk mendisiplinkan jiwa dan memiliki tempat keutamaan tersebut. Dan kesimpulannya, berdasarkan pemikiran Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia adalah jiwa, al-nafas, al-qalbu, ar-ruh, dan al-aql merupakan esensi immaterial yang mandiri bersumber dari alam al-amr. Tidak memiliki tempat, memiliki kesanggupan, mengenali, menggerakkan, memiliki sifat abadi. Esensi tersebut tidak berkaitan secara otomatis dengan raga, karena raga memiliki potensi-potensi dasar yang berlawanan. Bahkan berbeda dengan jiwa. Mediator antara esensi dengan raga adalah jiwa vegetatif dan jiwa binatang atau sensitif yang memiliki hubungan dengan raga. Jiwa sensitif dan jiwa vegetatif dan raga memiliki fungsi pelengkap bagi jiwa manusia, baik dalam kegiatan mengenali maupun dalam merealisasikan perbuatan manusia. Jiwa manusia dalam kegiatan mengenali maupun dalam merealisasikan perbuatan manusia, jiwa manusia memiliki kesanggupan menyerap pengetahuan aksiomatis dan berpikir mewujudkan pengetahuan baru. Hubungan antara jiwa dan raga tidak hanya terbatas di dalam kehidupan di dunia saja, namun juga berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Tingkatan kesanggupan paling tinggi dari jiwa manusia adalah terletak pada al-aql mustafad yang mendapatkan pengetahuan secara langsung dari akal aktif. Kemudian kesanggupan tertinggi tersebut digantikan oleh al-zawq yang mendapatkan inspirasi dari Allah. Manusia ideal menurut Al-Ghazali adalah manusia yang pada diri pribadinya terdapat keutamaan tersebut terdiri dari al-hikmah, al-ifat, al-sya'at, dan al-adalat. Keutamaan raga terdapat pada kesehatan, kekuatan, keindahan, dan panjang umur. Oleh karena itu, keutamaan tersebut adalah untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan jalan memiliki kompetensi dan keilmuan keduniaan untuk hidup secara pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta mengorientasikan seluruh aktivitas kehidupan di dunia untuk memperoleh ma'rifat kepada Tuhan, yakni memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat dengan cara beribadah dan memperoleh ridha Allah. Sekian makalah dari kami. Bila ada yang kurang paham, mohon dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.